Survei, saya tanya terlebih dahulu, ini pergeserannya kenapa terjadi sebetulnya? Pada bulan Oktober, Januari masih Mas Ganjar dan kemudian pada Mei Pak Prabowo. Pergeserannya tadi yang kami sampaikan, ada drama yang paling besar, drama U20. Drama U20? Ya. Yang kedua juga yang disampaikan Mas Burhanuddin tadi, memang soal dalam tanda petik sinyal-sinyal yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Tetapi mungkin menarik tadi menggarisbawahi lagi tentang elektabilitas Anies Baswedan. Pak Anies itu sebetulnya kandidat yang sudah punya elektabilitas cukup tinggi di awal pemerintahan ini. Di awal pemerintahan? Ya, di awal periode kedua Pak Jokowi. Jadi di Oktober 2019 elektabilitas beliau itu sudah 8,7. Elektabilitas Ganjar itu baru 1,8. Elektabilitas Prabowo sudah 14, sekian, 14,3. Artinya modal dasar dari Pak Anies itu sebenarnya sudah cukup tinggi, separuh dari yang sekarang ada. Nah, bagaimana perjalanan dia kemudian bisa relatif stagnan dibandingkan kandidat yang lain, ini kalau menurut saya tidak hanya bisa dilihat dari kiprah dari Pak Anies sendiri, tetapi justru kita lihat dari mesin politik yang ada di balik Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto itu sendiri, sehingga dia kalau kita lihat di dalam dinamika-dinamika di medsos, kami juga punya beberapa yang periset yang meriset tentang pembicaraan di medsos, kita bisa lihat bagaimana memang pembicaraan tentang Pak Anies ini memang senantiasa dalam tanda petik memang tertekan ya oleh mesin politik dari Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Jadi tergambar. Jadi apa yang tergambar dari hasil survei kuantitatif sebetulnya juga ada juga pendekatan dari analisis medsos yang menunjukkan pola yang sama. Baik. Coba kita lihat terlebih dahulu ya. Hasil Litbang Kompas juga telah mencoba mensimulasikan seandainya adalah dua nama atau head to head ya. Prabowo juga lebih dominan perolehannya, bahkan kalau dibandingkan dengan Mas Ganjar Pranowo itu Pak Prabowo udah unggul. Nah, kembali lagi Toto. Jadi ini hasilnya bisa dibaca apa? Hasil hampir dalam semua head to head gitu kan Pak Prabowo mengungguli baik Mas Ganjar, baik Mas Anies sebetulnya. Prabowo punya basis massa yang lebih firm karena dia sudah beberapa kali pemilu dan kita bisa lihat misalnya dari pertanyaan tentang kepuasan saja, kepuasan tentang kinerja pemerintahan itu antara pemilih Jokowi dengan pemilih Prabowo itu sampai dengan hari ini itu tidak pernah bertemu. Jadi dia selalu menjauh bahkan di survei yang terakhir kepuasan terhadap Jokowi terhadap kinerja pemerintah untuk pemilih Jokowi itu 84%, sementara pemilih Prabowo atau non Jokowi itu hanya 45%. Jadi semacam diametral apa yang dilakukan oleh itu lalu dinegasi. Nah, kalau kita lihat di dalam angka kenapa Prabowo unggul, sebetulnya unggulnya juga berbeda. Terhadap Ganjar, unggulnya hanya unggul tipis. Sebenarnya dalam margin of error ya? Masih di dalam margin of error, hanya selisih 2,2. Tetapi kalau terhadap Anies memang agak lebar. Baik.